Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Insinyur Purnadi Gularso MM, dosen tetap pada program studi Magister Manajemen Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Bunda Mulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah keahlian yang saya ampu, yaitu Negotiations and Decision Making, sebagai pemenuhan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT, bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen. Mata kuliah Negotiations and Decision Making ini memiliki kode MM26U31 dengan bobot 4 SKS dan diberikan pada mahasiswa Magister Manajemen di semester 3. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan negosiasi yang komprehensif, mulai dari prinsip dasar hingga taktik tingkat lanjut. Selain itu, mata kuliah ini juga mendalami proses pengambilan keputusan yang efektif di bawah kondisi pasti maupun tidak pasti. Harapannya, mahasiswa mampu menjadi negosiator yang andal, analisis yang tajam, dan pengambil keputusan yang cerdas di dunia bisnis nyata. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi negosiasi kompleks dengan mempertimbangkan dinamika kekuasaan dan strategi yang adaptif. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis situasi kompleks, mengevaluasi alternatif, serta membuat keputusan yang rasional dan berdampak positif menggunakan berbagai metode pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengumpulkan dan menganalisis data untuk menghasilkan wawasan strategis dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Untuk mencapai target tersebut, dalam proses pembelajaran saya menerapkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama, terkait delivery atau penyampaian materi, sistem pembelajaran dilakukan melalui metode pemaparan materi atau kuliah, diskusi kelas, dan analisis studi kasus dunia nyata. Saya menggunakan literatur utama berskala internasional yang mutakhir seperti buku The Book of Real World Negotiations karya Weiss dan Real Life Decision Making karya Danielson and Eggenberg yang dipadukan dengan modul presentasi dan pemanfaatan sistem e-learning institusi. Kedua, terkait interaction atau interaksi pembelajaran, mengingat profil mahasiswa adalah tingkat magister, saya mengedepankan asas student-centered learning dengan komunikasi dua arah. Interaksi dibangun dengan kuat melalui bedah kasus dan presentasi di mana saya mensimulasi mahasiswa untuk berpikir kritis, saling berdebat positif mengenai strategi taktis, kepekaan budaya, hingga mengidentifikasi kepentingan tersembunyi atau hidden interest dalam suatu negosiasi. Ketiga, terkait assessment atau sistem penilaian. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan transparan mengacu pada RPS. Bobot penilaian terdiri dari ujian tengah semester berbasis analisis kasus sebesar 30%, ujian akhir semester yang juga difokuskan pada pemecahan masalah real sebesar 40%, serta sisanya 30% diambil dari nilai proses yang mencakup partisipasi tatap muka dan kualitas analisis pada diskusi di kelas. Berikutnya, saya akan menampilkan cuplikan rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah Negotiations and Decision Making di kelas. Pada sesi pertemuan yang terekam ini adalah sesi pertemuan ke-7. Kita akan secara khusus membahas materi mengenai decision theory, history origin, certainty, uncertainty, Bayesian model, dan future. Mari kita simak bersama video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Malam semuanya. Selamat malam. Gimana kabarnya? Sehat, luar biasa. Selamat pagi. Ini malam. Selamat pagi. Selamat dong. Kan tadi sudah dicatat. Iya. Oke.
Oke, ya sekarang kita pertemuan ke-7 ya, mata kuliah kita NGN ya, NGN itu apa? Negotiation and decision making. Kok digabung apa sih? Negotiation sama decision making maunya apa ini? Jadi setengah semester kemarin pertama kita sudah bahas apa? Negotiation ya, pertemuan pertama sampai ke 6 negotiation. Nah, pertemuan kita kali ini sampai nanti sebelum UAS 7 sampai ke akhir minggu nanti sebelum akhir semester itu kita bahas khusus decision making. Ini ya kalau kita lihat, jadi tujuannya ya sebenarnya kita gimana kita mencapai membekali mahasiswa dengan keterampilan negosiasi yang komprehensif mulai dari pemahaman dasar prinsip negosiasi hingga strategi pendampingan. Sebenarnya negosiasi itu sebenarnya keterampilan ya, bukan sekedar knowledge. Kalau Anda presentasi kemudian diskusi itu kan hanya untuk kognitif pemahaman, tapi pada saat realisasinya sebenarnya kita harus praktek. Memang yang terutama yang sudah bekerja dan lumayan lama itu mungkin bisa share nanti pada saat kita diskusi. Tapi sebenarnya apa sih yang dinegosiasi dan decision making? Kalau kehidupan sehari-hari ya semuanya, nggak hanya bisnis ya. Cuman kalau mau praktek ya semuanya, termasuk kalau mau pacaran, mau mau ambil sama istri atau mau sama suami, itu kan kita tetap harus negosiasi. Harus, walaupun bahasanya nggak negosiasi, tapi sebenarnya negosiasi. Nah, kalau praktek, kalau dulu saya praktek negosiasi, saya workshop itu ya termasuk ini yang raport itu. Pernah saya sampaikan ya raport ya, pernah nggak saya bilang raport itu kita harus kalau ketemu orang ya harus ikutin. Misalkan Kak Tiara lagi sudah Putri Tiara atau masih Kak? Kan sudah lama. Belum, kan masih setahun yang lalu Pak. Jadi kalau Pak ini sudah kan? Belum. Sudah pasang berarti memang PDKT ya, negosiasi. Raport itu salah satunya kita harus ikutin ya. Seperti ini ngikutin ini raport. Raport itu ya, misalkan kita berhadapan ya kita ikut. Misalkan ya Pak Eka ini lagi, saya juga harus gini. Jadi menyesuaikan chemistry itu seperti itu. Termasuk ya nggak hanya ini kita, tapi juga termasuk di gerak ya. Jadi gerak tubuh itu juga harus kita ikutin. Nah, kayaknya berarti paham ya. Mestinya karena bosnya ini. Kalau di human capital itu dulu saya gitu. Jadi ngajarin orang-orang harus seperti itu. Supaya nanti kita nyetak orang-orang yang ahli negosiasi. Dan negosiasi itu juga termasuk dengan atasan dan bawahan. Makanya decision making itu larinya ke sana, nggak hanya dengan customer atau dengan supplier di belakang kita, tapi juga dengan mitra kita. Kira-kira yang kita bahas itu nanti sampai akhir ya. Saya ingin langsung aja karena nggak pakai kelompok, sekarang individu aja kayaknya. Bayangkan ada dalam daftar perusahaan yang di multinasional tahun 2026 memiliki dana investasi yang ada, ternyata kita punya cadangan duit 80 miliar dolar ya. Ini ada pertanyaan nih, kalau ada diminta, ini nanti ada 3 opsi ya setelah slide ini. Pertanyaannya kalau hari ini Anda jadi bos, salah satu bosnya. Jadi ini Anda pilih salah satu uang ini mau diapain? Yang nggak boleh starternya kalau kita sudah invest, nggak boleh diubah 10 tahun. Ini keuntungannya ini. Stabil, jangka panjang, mendukung AI data center. Risikonya, peraturan belum firm, bisa saja berubah mengenai nuklir. Oke, yang A ya, diingat-ingat, itu PLTN, intinya itu aja. Nggak usah terlalu tidak ya, karena ini cuma untuk melatih ini aja, pola pikir kita. Membangun infrastruktur AI energy grid. Ya, ini maksudnya apa? Ini maksudnya AI energy grid itu dari berbagai PRT maksudnya itu semuanya kalau kita pengen efisien pakai AI aja, bener nggak? Jadi misalkan kebutuhan lagi tinggi, ini jangan, ini dihidupin. Jangan sampai kita mubazir, kita hidupin semua tapi pakainya sedikit, mubazir. Kira-kira gitu, ada grade-nya. Kemudian risikonya teknologi berubah sangat cepat, belum ada standar global. Jadi belum ada standar, problemnya tingkat B. Nah ini yang terakhir yang C, tunggu dulu lah.
walaupun punya duit 80 miliar dolar atau 120 triliun ya, kurang lebih 130 triliun, risikonya kehilangan momentum. Rugi nggak? Anda punya duit ditaruh di kantor, rugi nggak? Rugi Bapak. Rugi. Di kantong itu walaupun di bank tetap kantong loh, karena bank sekarang bunganya kecil, pot ininya lebih banyak. Kayak value of money ya Pak. Ya, judgementnya dari Bu Alis, Pak Brian ke kanan. Yang mutusin kiri, yang kanan mengevaluasi. Oke, silakan. Kak William, jadi Kak ya. Kak William gimana? Pilih A, B, C. Dari B Pak. A, B-nya. Karena kalau menggunakan AI Pak itu yang saya konsepin di pikiran saya adalah pemerataan energinya bisa dibantu teknologi supaya lebih lengkap. Ini saya investasi dari data tunggal itu bakal bangun PLT yang belum ngejamah daerah-daerah yang masih mempunyai listrik Pak. Oke. Kak Tiara, ini yang A ya, biar ingat. Cepetan aja. Saya yang B, Pak. Saya yang B. Saya tetap B. Dia B, Pak. Ini namanya rapor. Ya. Rapor. Menyamakan frekuensi. Saya yang B, Pak. Oke. Ini opsi A. Kamu nah. Apa sih asli? A. Argumen. Namanya karena ini membangkit listrik ya Pak ya. Ada potensi jangka panjang dan juga ada ini kebutuhan data center itu kan kebutuhan listrik yang banyak. Nah itu salah satu daripada memilih yang B yang bukan standarnya ataupun memilih yang C yang nggak ada bisa kehilangan peluang. Jadi menurut saya ini keuntungannya lebih besar dibanding resikonya lah. Oke. Oke, Kak Juli. A. Kapan ulang tahun? Ini bulan Juli soalnya. Udah lewat. Hah? Udah lewat, Pak. Udah lewat. Oh, berarti saya sisa-sisanya. Ada apa? Yang A. A. Iya. Yang apa? Kalau yang B itu karena di AI mungkin 10 tahun ke depan itu perubahan AI itu bakalan cepet ya. Jadi kita nggak bisa Ini sebenarnya kan itu hybrid. Iya, tapi kayak lebih kalau yang B itu kita nggak bisa tahu ke depannya kayak gimana Pak. Tapi kalau misalnya yang C karena tadi karena ada yang kehilangan momentum, jadi itu bisa bikin kayak jadi rusak juga sih. Jadi saya Pak. Oke. Kak Cynthia, ya silakan. Kalau saya asli Pak, saya mirip dengan Cina tadi. Oke. Kak Jonathan udah tahu konteksnya? Sudah Pak, tapi Oke, Kak dulu. Oke, itu bos terakhir, bos ya. Bos terakhir. Kalau saya sih opsi A sih Pak, karena memikirkan untuk jangka panjang ya. Oke. Terus dia Pak. Panjang. Iya. Yang B Pak, tadi apa ya Pak? Grade, ada di grade. Kalau saya punya uang 80 miliar US dollar, maka saya akan memilih. Kalau saya realistisnya sih Pak, saya tetap pilih C Pak. Pilih C ya? Kenapa? Karena satu, bidang A dan B itu bukan bidang saya. Jadi kalau itu opsi A dan B itu bukan bidang saya invest ke sana, hilang uang saya untuk apa? Tapi kalau misalkan ada opsi lainnya, opsi saya, Anda member of board ya? ya saya akan pilih yang C dulu Pak, karena itu A dan B itu bukan nuklir, itu kan Oke. dari bumi. Kalau B itu kan juga saya nggak ngerti. Oke. Gitu. Nah, oke, boleh. Tapi ini Anda member of board, artinya misalnya boardnya 5, Nah, Bapak cuma satu orang C, yang 4 misalkan A, kalah loh ya. Oh, iya. Itu berarti dissenting. Dissenting opinion itu, nah ini yang jeleknya kalau di kita. Dissenting itu kalau untung ikut dapat, kalau rugi nggak dapat hal. itu. Dan itu sebenarnya di Indonesia gitu, itu keliru. Seharusnya kalau dissenting opinion itu pun dia nggak harus dapat untungnya, karena dissenting. Seharusnya itu cuman karena kita kolektif kolegial, jadi kita taken bareng, ya udah deh, walaupun tapi gua tetap dissenting kayak MK aja. MK itu MK mutusin, nah itu kolegial itu. Kira-kira seperti itu. Nah, Kalau nilai benar atau salah sih itu relatif ya. Kalau tapi saya lebih setuju sama opsi C sih yang kayak tadi. argumennya yang temennya ini temennya. Oke. Emang bener opsi C pasti bener Pak. Pinter Pak itu. Jadi Oke, Remy.
Ega? Dia lebih efisiensi. Kenapa? Ya udah daripada kita bangun PLTN ini ya, kita bangun resource-nya aja tuh AI-nya. Oke. Kita Ini yang pandangan dari ahli teknologi ya. Kalau Pak Jonathan kan bukan ahli teknologi, salah nggak? Enggak. Ya juga berarti kan dari sisi Oke. investasi-nya. Sekarang dari pandangan dari si human ini, orang humanis gimana ini? Ya kalau pandangan humanis saya memikirkan sih perusahaan ini sebenarnya punya core kompetensinya di mana gitu loh. Apakah dia memang mempunyai core kompetensi untuk teknologi yang BU gitu ya, AI teknologi kayak gitu, atau dia yang A itu apakah dia mempunyai core kompetensi di bidang PLTN seperti itu. Oke, sekarang Prof. Brian, gimana? B. Kenapa argumennya masalah? Kalau saya sih B mungkin realistis aja Pak ya, karena secara keuntungan kan nilainya lebih besar. Walaupun resikonya tinggi kan, tapi kan bisa dikelola melalui inovasi sama adaptasi ke depannya. Secara growth juga tinggi. Orientasinya mantul. Kalau pembina kebarangan. Saya ini yang kalau di situ kan ada tidak boleh buka opsi dengan 10 tahun. Jadi mungkin dia opsi itu lebih stabil dengan resiko yang sedang. Dan yang B yang mungkin secara keuntungan bisa tinggi tapi resikonya juga sangat tinggi juga karena belum ada ini penelitian itu. Jadi lebih aman di opsi A. Oke, nah pembina. Ya kalau ini pada kaitannya dengan negosiasi, maka karenanya tes alternatifnya kalau menurut saya adalah di opsi A. Meskipun tidak mengesampingkan juga di opsi B dan C, artinya sebetulnya opsi B dan C itu bisa kita adopsi juga. Kalau kita melihat ini kan perusahaannya adalah perusahaan listrik ya, dan sebagainya. Artinya kita akan harus melihat dari sisi-sisi yang mempengaruhi juga ya, baik internal maupun eksternal. Menurut saya dari sekian banyak itu yang bisa kita pilih sebagai karenanya adalah opsi A dengan tidak mengesampingkan opsi B dan C. B dan C tetap mendukung, tetapi kita harus mengambil satu yang tes. Memang negotiation itu kan juga, kalau di negotiation materi kita kemarin istilahnya nah, tapi kalau saya memang nggak ya, kalau saya ketemu sama orang biasanya kalau saya istilah pasarnya tapi nggak terpakai di dunia akademis itu rock bottom. Pernah dengar nggak? Rock bottom. Rock bottom itu ya karena itu aku harus putusin tapi aku kalau enggak ya udah, itu namanya rock bottom. Tapi kalau di ini maknanya, nah itu sebenarnya terkait ke tadi ada kata-kata penting dari pembina kita. Apa itu? Ya sebenarnya masukan-masukan apa pertimbangan-pertimbangan itu kan berdasarkan data yang masuk. Kita lihat data ini, data itu. Tadi ada kata-kata apa namanya istilahnya bukan data sih. Tadi apa tadi? Alternatif itu kan sebenarnya berdasarkan masukan-masukan. Nah sekarang saya tanya, ini pertanyaan bukan kalau saya ABC tadi sebenarnya tergantung Anda pertanyaan bukan kenapa kalau saya misalkan yang kontroversial kan ini C ini ya. Udah alas misalkan Pak Yonatan atau Pak. Pertanyaan saya bukan kenapa Anda memilih C, tapi pertanyaan saya Anda sudah memutuskan atau belum? Apakah memilih C itu sudah keputusan? Atau masih menunda keputusan 5 tahun lagi? Kalau menunda, artinya kan berarti apa namanya kehilangan momentum. Kemudian duit itu mau diapain? Itu juga suatu alternatif lagi. Sayangnya nggak ada opsi di sini. Kalau ada DE mungkin aku nggak ngerti itu perkara energi apa yang lain, misalkan gitu. Walaupun aku direktur di perusahaan gitu, tapi kan aku backgroundku keuangan ya, atau apa kayak misalkan market atau apa background gitu. Tapi sebenarnya yang kita perlukan apa? Bukan apa yang kita putusin, tapi apa? Informasi apa, asumsinya apa yang kita asumsikan. Itu yang lebih penting kan. Kalau asumsinya salah, putusannya salah. Problemnya itu. Saya masuk ke materi aja sambil kita diskusi.
Ya, sebenarnya ini tadi kesimpulannya di sini ya. Saya sedikit masuk nanti sebagian masuk ke kasus HBR ya. Sudah dibaca? Kasus HBR itu apa? Ada yang bisa cerita untuk menjadi pengantarnya? Kira-kira? Untuk yang case tadi Yang kemarin case tadinya ceritakan aja. Kira-kira. kalau yang kemarin saya sempat baca sekilas untuk case tadinya itu terkait dengan konflik antara perbedaan antara pekerja dengan AI. Jadi di situ itu kayak ada cerita mengenai perkembangan teknologi yang seiring berjalannya waktu sehingga membuat terjadinya konflik atau mungkin perbedaan dengan pekerja yang masih konvensional. Oke. Yang baru saja lebih tepatnya mengenai apa? Teknologi. Mengenai AI Pak, untuk menggantikan manusia. Oke. Nah itu pekerjaannya apa waktu yang dibahas? Pekerjaannya kemarin saya sempat lihat tapi saya lupa sih Pak untuk konteks pekerjaannya. Oke. Ada yang tambahan? Oke, thank you Kak Tiara. Sama-sama. Jadi kurang lebih itu sudah ya. Ada permasalahan antara si top manajemen tim atau kalau ini bukan manajemen tim ya, karena ini sebenarnya bukan di satu perusahaan tapi di asosiasi lawan asosiasi. Karena ini nyata semua yang saya sengaja carikan yang real semua. Jadi saya perjelas ya, kasusnya itu antara ini Hollywood tahu nggak? Kak Mona? Kalau Hollywood tahu nggak? Jadi ini ada di Hollywood itu gara-gara AI, kalau nggak salah 2015 sampai. AI itu 2010 atau 2015. AI yang masih primitif ya. Sekarang kan kenceng. Ya. Nah ini ahlinya. Tahun berapa AI? Ya, mungkin kisaran 2018 saya lihat. Itu intinya gini. Anda kalau bikin tesis pakai AI, ada itu ya mahasiswa habis wisuda pamer. Dia saya pakai AI dulu langsung dicabut. Judulnya sih. AI ini kembali ke kasus kita. AI ini membantu siapa? Content creator. Apalagi sekarang. Waktu itu aja sudah terbantu nulis gampang. Gara-gara nulis gampang, si ownernya kan produsernya. Ngapain nyuruh AI? Nyuruh orang AI aja murah. Nyuruh orang main mahal. Udah gitu alasan lagi sakit segala macam. Si ini sebenarnya dimaksud Kak Tiara tadi yang demo tadi itu serikat buruh khusus konten kreator tadi. Nah sekarang mereka kecewa karena apa? Karena bayarannya dikit secara order dan dikit waktu itu. Apalagi ada streaming seperti Netflix. Kalau Netflix itu jual putus, beda dengan sebelum ada Netflix. Kalau sebelum ada Netflix itu konten kreator itu dapat royalti terus selama itu diputar ulang. Misalkan nih, itu talk show. Si konten kreatornya ini ngarang kan, sudah ngarang, writernya ngarang, udah dikasih ini talk show-nya ini mana ini jam ini, itu kan skenario semua. Udah dikasihkan sama produser, udah direkam, dimasukin TV kalau zaman dulu ya misalkan. Kalau itu diputar ulang, si penulis dapat lagi royalti. Tapi kalau streaming, diputar ulang selama berapa kali, yang nonton nggak mau dikasih. Nah, kalau dikasih penulis banyak dikit. Kalau itu jual putus saja, lu nulis apa mana? Tak boleh. Filmnya. Textbook itu kan ada 3 ya. Yang satu negotiation itu cuma 1 buku. Yang 2 dan 3 ini decision making. Yang 2 ini khusus untuk kita sebagai pemimpin leader. Yang 1 bukunya itu sebagai organisasi, enterprise-nya harusnya bagaimana. Kurang lebih materi kita seperti itu ya. Zaman awal-awal pola pikir primitif bukan berarti zaman kuno ya. Zaman sekarang masih ada. Cuma pola pikir itu dianggap primitif. Itu kalau survival decision. Maksudnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Fight, flight, fright. Fight itu apa? Berantem, flight, terbang atau lari atau giring gitu. Berantem, lari atau fright itu apa? Iya, error itu mau berantem nggak tahu, mau lari juga nggak tahu karena langsung udah. Ini nggak pilihannya kalau harga beli sekarang mikirnya karena urgent, beli sekarang harga udah naik 2 kali lipat, tapi kalau dibiarin minggu depan bisa naik 5 kali lipat nih. Tinggal dia mikir kan, aduh beli sekarang tapi tapi mau nggak beli takutnya naik kan susah juga kan. Jadi mau nggak mau udah pakai insting ini dibanding repot, udah beli dulu lah, resiko kan. Jadi itu Tadi contoh-contoh tadi itu nanti ada dibahas, kita bahas nanti contoh-contoh apa juga. Tapi insting itu terpakai juga.
kadang batu, kadang enggak kan, mau namanya insting, kadang batu, kadang enggak insting aja, kadang batu, kadang enggak. Ya tadi itu bisa jadi benar, walaupun kita sudah milih, mungkin nggak salah tadi sih. Saya bisa, loh kok nggak A, misalkan gitu. Atau ada, lah mending C ya, nggak taruh di bank tuh. Atau B, ya kan? Mungkin ya, tapi kan soalnya nggak boleh soalnya 10 tahun gitu diganti. Problemnya kan itu tadi. Tapi itu problem bisnis real ya. Kalau kita A dari ya jadi loh. Ya lu jual aja ke orang lain, jual ke orang, wait, withdraw. Orang lain yang berani. Karena lebih murah, ya dia berani. Sekarang tolong dikerjakan evaluasi ini yang kita pelajaran kita hari ini. Coba Anda kerjakan ini dalam kira-kira 5 menit lah, cuma ABCD. Oke, silakan tugasnya dikerjakan selama kurang lebih 5 menit ya. 5 soal dulu aja. Nanti 5 menit kemudian kita lanjutkan setelah itu. Jadi per 5 soal. Oke, kali ini silakan. Oke, sekarang tolong dijawab. Oke, silakan nomor 2, nomor 1. Nomor 1 dalam bentuk IHSS apa yang dimaksud dengan reward? Jawabannya B. Keyakinan atau asumsi awal kita di masa lalu sebelum data baru mampu. Sebenarnya alasannya coba jelasin. Oke, dalam berpikir Bayesian apa yang dimaksud dengan prior? B, kenapa? Itu adalah awal yang nantinya akan diperbaharui kalau ada data atau bukti baru masuk. Ya, kalau ada informasi baru, ya, new fact finding, itu baru kita bergeser, tapi nggak bisa 100%, tergantung kan. Oke, berikutnya Kak Kiara. Manakah contoh berikut yang paling tepat menggambarkan lingkungan keputusan strict uncertainty atau ketidakpastian mutlak? Jawabannya adalah C. Memprediksi dampak jangka panjang teknologi kuantum AI terhadap industri software engineering 10 tahun ke depan. Artinya? Karena kalau yang pertama itu kan dia fix Pak, dijamin dengan pemerintah SBN. Yang kedua itu resiko kredit macet dengan rewind slip gaji 3 tahun itu kan juga dia bisa dipastikan dengan slip gaji. Dan untuk yang D itu kan dia sudah ada, tadi juga sempat disampaikan peluangnya itu 1/6. Berarti kalau di sini 3/6. Oke, lanjut. Nomor 3, menurut Tuhan Limon, apa penyebab terbesar munculnya strategi eksekusi dia atau jurang berpisah antara strategi dan eksekusi di perusahaan? Kalau jawaban saya adalah B, terusnya komunikasi, kurangnya akuntabilitas dan ego sektoral antar divisi. Yang lainnya kenapa itu? Ya karena menurut saya kalau ini tuh terjadi karena adanya kurangnya koordinasi, komunikasi dan akuntabilitas antar divisi, Pak. Jadi strategi yang udah di planning kalau ternyata pas dijalanin nggak ada komunikasi yang lancar, jadi bisa informasinya terputus-putus. Jadi untuk pengerjaannya jadi terpatah-patah, Pak. Oke, kalau untuk istilahnya apa? Untuk strategi ini supaya perjalanan tadi disebut apa? Connected flow. Ya, connected planning ya. Jadi planningnya itu bersama. Oke. Sekarang silakan terakhir. Ya. Apa arti penting dari konsep second frontier, batas bergerigi dalam kemampuan AI? Ya, jawabannya C. Batas kemampuan AI tidak merata. AI bisa sangat ahli pada tugas kognitif rumit, namun gagal pada tugas fisik atau empati sederhana. Paham nggak? Belum tentu. Tuh. Jadi macam-macam itu. Tergantung data ini kan gitu. Nah, ada nanti yang AGI nanti. Nah, itu yang tadi saya jawab ya tadi. AGI itu apa? Bukan AGI itu J-nya itu general. Artificial bukan intelligence, tapi general intelligence. Beyond AI. Beyond AI ini yang hampir deketin kita ini. Walaupun sekarang sudah ada kan yang Anda kalau tahu, saya kan selalu ngomong berkali-kali. Oke ya. Kurang lebih itu nanti minggu depan saya beri tugas lagi seperti itu, nanti case berikutnya mohon dikerjakan ya. Itu sebagai nilai TM Ibu Bangsa ya, dikerjakan dan kita jawab. Yang jawab pun nggak jawab atau nggak jawab itu juga poin. Oke. Jadi tidak perlu presentasi lagi seperti sebelum UTS. Sekarang kita khusus diskusi tapi dikerjakan case lagi Bu.
Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam.